सारी दुनिया दा तू खालिक सा दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसे मंगते नू ना मोड़ी दी हाँ किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने तू खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा तू खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसे मंगते नू ना मोड़ी दी हाँ किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने Hey Harris, you're going to be on stage. When I was young, I was a fool. I was blind, didn't know any better. I was afraid I made too many mistakes, and you'd only look at me as a sinner. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered until your mercy conquered me. Oh, you know I love my insecurities. You keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities. You call me back when I go astray. Whatever I did, whatever I said that's wrong, it was only because I was fed up. I thought I could do it all, that I was strong, but it turned out I wasn't so clever. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered until your mercy conquered me. Oh Allah, you know I love my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities. You call me back when I go astray. Every time I reflect on your blessings, couldn't thank you enough if I tried. If I praised you like the angels until the end of time, it's not enough to deserve all of your love. Oh Allah, you know all of my insecurities. You keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities, and you call me back when I go astray.
I wake today with grateful heart. I feel the hope in every part. I walk ahead with steady mind. I pray for good in what I find. Whatever comes, whatever goes, I know His mercy's always near. May Allah bless the road I walk, give strength and truth in every talk, guide every day with truth and light, and fill our hearts with pure delight. I hold my dreams with steady hands. I trust His plan where I stand. For every path He writes for me, I pray for peace and what will be. Whatever comes, whatever goes, I know His mercy's always near. May Allah bless the road I walk, give strength and truth in every talk, guide every day with truth and light, and fill our hearts with pure delight. Hearts with pure delight. May Allah bless the road I walk, give strength and truth in every talk, guide every day with truth and light, and fill our hearts with pure delight. I'm stuck in the middle of a rock and a hard place, trying to get home. I'm scared just a little, maybe more than a little. I'm filled with doubt and I'm losing control. I cannot find my way. No, I don't feel okay. My life, my heart are breaking down. I never knew how much I need you till now. Oh Lord, take my hand, help me understand when things don't go my way. Oh Lord, take my hand, help me understand the love you send my way. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Kajian suara oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya teman-teman sobat online Daurah Posoan Ngalap Berkah tahun 2026. Sekarang kita ada di episode ke-12. Kita akan membahas adab sulukil murid. Ini tentang circle nih ya, tentang teman nih. Pembahasan malam ini kayaknya lebih relate lagi. Kalau kemarin relate, sekarang lebih relate. Betul ya, relate itu Kak Jihan. Oh betul. Relate. Anak hamese. Anak hamese. Relate. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, saya punya kejutan buat teman-teman semuanya. Mau tahu enggak kejutannya? Kalau mau tahu di komen. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau semua nih Kak Salma. Mau? Bismillah. Jadi di sebelah saya nih insya Allah ada Ustazah Safira Al-Muhdar. Kita wawancarain sedikit. Jadi beliau nih teman-teman, beliau itu sudah tinggal di Tarim sekitar 10 tahun. Ramadan di Tarim. Beliau juga khidmah ya. Ya sama Hubabah Nur. Masya Allah. Kita sedikit wawancarai beliau gimana sih Ramadan di Tarim. Kalau kemarin Ramadan di Madinah. Sekarang kita wawancarain sedikit, mumpung ini malam Jumat ya kan. Sekarang kan malam Jumat jadi agak panjang waktunya. Tapi teman-teman kuat nggak nih? Kuat nggak nih talimnya? Kalau nggak kuat saya nggak mau. Bercanda. Gas kan ya. Bismillah. Oke, kita sapa dulu Ustazah Safiranya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Ramadan pertama di Indonesia Ustazah Iya. ya. Masya Allah, biasanya beliau di Tarim nih teman-teman. Sudah berapa tahun sudah di Tarim? Ya sekitar kurang lebih 10 tahun. Masya Allah, ini pertama kali Ramadan di Indonesia. Kira-kira nih Ustazah, kita nih penasaran. Kemarin tuh ada bintang tamu, kita tanya Ramadan di Madinah. Sekarang Ramadan di Tarim. Kita penasaran nih, kira-kira apa bedanya Ustazah? Mungkin sedikit aja ceritain. Ini kan baru nih di Indonesia nih. Pasti kerasa banget perbedaan antara Ramadan di Indonesia dan Ramadan di Tarim. Kira-kira sedikit aja mungkin. Apa itu Ustazah? Oke. Kita pengen Jadi tahu insya nih. Allah kita bahas ya. Iya. Nah sedikit itu yang paling menonjol dari kota Tarim itu dimulai dari tentang waktunya, perbedaan waktu atau perbedaan apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi yang dilakukan mereka mulai awal pagi hari itu ya, kalau pagi hari setelah mereka melakukan sholat isyraq dan setelah melakukan sholat duha, barulah mereka istirahat. Jadi enggak ada yang namanya tidur setelah sahur atau tidur setelah subuh. Jadi rata-rata di antara orang ahlu Tarim itu pasti menghidupkan antara waktu setelah subuh hingga isyraq. Enggak kayak kita ya Ustazah ya, Iya, langsung kan plek biasanya tidur. setelah sahur itu pasti langsung tidur. Tidur. Itu emang lagi enak-enaknya. Enggak bener. Tapi di situ mereka sangat menjaga karena di situ waktu-waktu iya sudah. Jadi ini paginya mereka baru tidur sampai sekitar qobla duhur itu mereka bangun, lalu ada di antara mereka yang baca Al-Quran, ada juga yang mungkin baca wirid dan lain sebagainya ya, sholat duha dan lain sebagainya. Ibadah sampai sekitar duhur. Nah setelah duhur ngapain? Masih ada yang lanjut, tapi ada juga yang mungkin ada kesibukan mungkin masak atau dan lain sebagainya. Itu dilanjutkan setelah duhur. Nah toko-toko apakah sudah buka di waktu itu? Nggak ada toko yang buka. Di Ramadan? Jadi, Ramadan sama sekali nggak ada toko buka antara waktu subuh sampai duhur. Masya Ketika Allah. maghrib asar itu mau asar itu udah sebagian buka. Oh, iya. Jadi orang-orang yang mau belanja dan lain sebagainya itu baru beroperasi di sekitar qobla asar sampai ba'da asar hingga qobla maghrib. Masya Nah Allah. yang ajib dari kota Tarim ini malamnya. Wah gimana Jadi itu? malamnya ini yang ditunggu-tunggu. Waktu malam yang kita rindu-rindukan. Jadi insya Allah malamnya ini yang akan kita bahas, insya Allah bisa sampai ke dalam hatinya antum semua. Amin. Sehingga diamalkan ya. Insya Allah ya. Jangan jadi- hanya mendengar tapi Iya. tidak ada yang diamalkan. Amalkanlah walau hanya sedikit atau Sedikit, hanya semampunya ya. Masya Allah. Nah dimulai setelah ba'da adzan maghrib. Apakah mereka langsung futur? Futur. Langsung semuanya dimakan? Tidak. Sebagian di antara mereka hanya cemilan sedikit ya, hanya kurma, ada yang hanya air.
air sama kurma, Kurma. atau ditambah kadang-kadang gorengan juga. Ya, sambosa yang paling ciri khas yang ada di Kota Tarim itu Masya Allah. sambosa. Makan gorengan juga Iya. Ustazah ya. Itu yang paling menonjol ya. Iya, Masya Iya, Allah. benar. Jadi kadang 2, 3. Nah, itu Mm-mm. setelah itu apakah mereka langsung makan nasi? Enggak. Jadi di antara mereka pasti setelah makan cemilan kecil khofif tadi ya, Iya. ringan, cemilan ringan, langsung mereka melakukan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib apakah langsung makan? Enggak. Masih dilanjutkan sholat tasbih. Masya Allah. Dan subhanallah sholat tasbihnya 4 rakaat. Dan Waduh. itu rata-rata emang melakukan. Sampai saya pernah suatu saat saya hadir undangan Mm-mm. di rumah orang awam ya, sekitar orang Badui ya, agak pucuk lah rumahnya itu Iya. dekat Jabal dan jauh dari pertokoan-pertokoan. Subhanallah ketika anak datang ke sana, anak kira mereka orang Badui dan mungkin setelah futur pasti langsung makan. Subhanallah ternyata enggak. Meskipun orang awamnya pasti setelah sholat maghrib langsung melakukan sholat tasbih. Itu sudah menjadi ciri khas secara Kebiasaan berarti umum. ya? Iya. Jadi enggak Masya ada yang Allah. meninggalkan sholat tasbih itu tadi. Aku mau nanya Iya, Ustazah. Ustazah. Waktu itu aku buka puasa di Tarim itu, maghrib kok ada daun-daun hijau itu apa ya? Adzan kok mereka makan daun-daun itu. Termasuk Hubabah sendiri makan daun-daun itu. Itu biasanya daun Apa sih kelor, namanya? bukan Ustaz? Glirjir-girjir. Apa sih namanya? Moringa, bukan Ustaz? Bukan kelor, pahit rasanya, nggak enak. Pokoknya ada Wallahu a'lam daun-daun ya, yang itu, mereka ya. makan, kurma, air, Air. terus makan kayak daun hijau-hijau gitu. Katanya Hubabah itu buat bersihin perut. Oh, Biar nggak langsung Apa, kaget. bagel. Ya. Mungkin aku Nah, nggak tahu itu namanya, bagel aku mungkin, lupa Ustaz. gitu. Jadi keras-keras gitu kan Ustaz? Iya. Enak seger juga. Mungkin Tapi bagi yang agak suka. pahit, Kalau iya. saya harus dimasukkan dalam Nah, sambosa sana. dulu. Itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang ada kalau bagel ya. Kalau Masya emang itu Allah. betul bagel, insya Allah Iya ada kayaknya sampai aku sekarang. lupa namanya. Nah, Aduh. jadi segar-segarannya emang gitu. Ustaz, Ada kalau dub ya makan. Ustazah Iya, ya. Ramadan di sana tuh Iya. ada dubnya ya. Makanya orang-orang betahnya yang dicari Sampai itu kemarin itunya. iya aku dapat foto ada toko atasnya tulisan lampu awaluhu rahmah. Nah, iya sudah. 10 hari kedua udah ganti kemarin, dikirimin foto lagi, Wa dapat ausatuhu, dari Instagram wa Nah. ausatuhu maghfirah. Maghfirah, Udah ganti. Itu- Tokonya loh itu belum orangnya. Nah, Luar subhanallah. binasa ya. Kita kembalikan ke MC tercinta. Lanjut nih Ustazah. Tadi Lanjut sampai tadi setelah sholat tasbih. ya. ba'da tasbih. Nah, setelah sholat tasbih biasanya itulah baru dihidangkan dari mulai makanan berat sampai masih ada ya pencuci mulut dan buah-buahan, dessert dan lain sebagainya. itu baru Jadi, itu ya. Setelah sholat tasbih. Jadi Hmm. itu udah seakan-akan secara umum ya semua itu menggunakan Iya. metode seperti Sama. itu. Kalau Sama. Indonesia harus nasi. langsung. Nasi harus itu sebagian ya. Ya ini Iya, masih baru datang, Masya Allah. jadi Mungkin belum biar terbiasa. ibadahnya nggak kerasa berat gitu Ustazah ya. Ternyata itu sirnya. Oh. Karena apa katanya kalau udah kekenyangan Heeh. nanti jadinya berat ketika dia melakukan Bener, sholat tasbih. emang bener Nah, teman-teman, bener banget gitu. Subhanallah. Subhanallah. Sampai sedetail itu mereka Masya melakukan Allah. ibadah itu benar-benar dikoreksi iya, secara benar-benar. Mm-mm. Nah, yang paling ajib lagi setelah sholat tasbih mereka langsung makan. Nah, setelah makan apakah langsung sholat tarawih? Tidak, masih ada waktu lagi. Ya, sekitar kurang lebih 45 menit ya. Itu digunakan sebagian orang untuk apa? Sebagian untuk mandi dan ada juga yang tidur walaupun sebentar. Walaupun Gitu. hanya 15 menit. Kenapa kok dilakukan Iya. hal itu? Iya, Dan kenapa kok penasaran itu. sampai nyempetin untuk tidur Mhm. walaupun sebentar? Ternyata sirnya adalah agar ketika mereka bangun itu semua sholatnya dihitung sebagai qiyamul lail. Masya Jadi Allah. semua malamnya itu dihitung sebagai tahajud. Oh. Subhanallah, sebegitu detailnya mereka Iya, iya. ingin meraih pahala yang sangat Iya. Cuman sebenarnya- sebentar aja Ustaz ya, Nah, 15 menit. Iya, sekitar Nanti 15 teman-teman menit. 5 Jangan jam sampai tidur. langsung akhirnya kelewatan sampai gak bener sahur banget nanti. ya. Pandai berdagang sama Allah. Allah, Betul. subhanallah, iya. Masya Allah. Tijarah sama Allah, iya Mhm, betul. mhm. Terus Ustaz ya, Nah, setelah itu apa yang setelah dilakukan? tidur sebentar pasti rata-rata mandi karena Mhm. itu disunahkan di malam Ramadan Iya. ya. Nah, setelah mandi barulah mereka sholat tarawih. Mhm. Jadi ada di Darul Zahra itu bisa sholat sama Hubaba yang perempuan-perempuan dan laki bisa sholat sama Habib Umar. Iya, Nah, iya. sholatnya juga subhanallah masya Allah ya sekitar kurang lebih 2 juz. Ya, itu kalau sama Habib Umar hampir 2 juz karena pasti di malam nuzulul Quran itu pasti hatem.
Ya, Oh. kalau sama hubabah kadang hatam 2 kali, kadang juga Dalam sholat ya? iya, dalam sholat Masya aja loh Allah. ini. Dalam sholat dan bareng-bareng sama anak Darul Zahra dan hubabah kadang tanya, gimana kalian mau hatam 2 kali apa hatam 1 Sekali. kali? Di tahun lalu itu hubabah sampai nanya seperti itu. Jadi kalau Takut mereka Ah. gak keberatan, hubabah mau memperbanyak bacaannya agar mereka semua bisa hatam 2 kali di dalam sholat saja di bulan Masya Allah. Ramadan. Nah, Sholat setelah ya, sholat Masya taraweh, apakah langsung mereka bisa Mm-mm, istirahat mm-mm. atau tidur? Tidak juga. Enggak lagi? Iya. Masih Waduh. lanjut lagi. Masya Ibadahnya Allah. benar-benar di apa? Digaskan ya. Gasken. Jadi, Jadi wong Malang setelah gasken. sholat taraweh, Mm-mm. langsung mereka bentuk halakoh dan hubabah mengajar di waktu itu. Jadi Masya Allah. mengajar kajian, ada kitab Nafahat Ramadaniyah, Mm-mm. ada Mawaid Ramadaniyah, dan juga ada Kasyafatul Majhul, iya, Kasyafatul Majhul dan Itu apa? Ders ya? Daras Ah, sama ah, ah. hubabah. Iya, Masya Daras sama Allah. hubabah juga baca kitabnya Habib Muhammad bin Salim bin Mhm. Hafid, ya, ayahnya Habib Umar, itu dibaca sama anaknya hubabah. Jadi kita semua mendengarkan. Nah, itu setelah Daras, setelah Kasyafatul Majhul dan lain sebagainya, lalu lanjut lagi Masih ya. lanjut? Lanjut lagi. Masya Allah. Lanjutnya apa? Sholat witir bersama Witir. hubabah sekitar 11 rakaat. Wow. Itu sudah hampir setiap hari ya. Jadi benar-benar rutinitas. Iya, iya. Sudah sholat taraweh bersama witirnya 11 rakaat. Iya, subhanallah, dan itu Masya sudah Allah. bertahun-tahun dan tetap masih ada ya? Iya. Masya Allah. Itulah yang membedakan kaum solihin dengan kita. Iya, Perbedaannya iya. adalah istiqomahnya mereka yang melebihi karomah. Karena istiqomah dikatakan ulama khairun min alfi karomah. Masya Allah. Itu keseharian singkat Ramadan ya, singkat Sada ya. Ramadan. Nah, baru setelah sholat Iya. witir tadi banyak banat-banat yang mungkin makan atau ada yang istirahat dan lain sebagainya sambil menunggu waktu sahur. Masya Allah. Jadi itu singkat cerita di bulan Ramadan di Kota Tarim. Mereka benar-benar menghidupkan malamnya dengan ibadah, Iya. teman-teman. Jadi gak mau ketinggalan sedikit pun. ya. Betul-betul tijarah Oh, tadi ya, iya, ma tijarah Allah, sama Allah. berdagang Iya. sama Allah Ta'ala. Masya Masya Allah. Kalau kita berdagang di Shopee. Indonesia. Deket itu gimana? TikTok, Shopee, gas. Tapi kalau orang sana berdagangnya makin hari makin lama makin dekat lagi sama Allah gitu, Saudara. Masya Allah. Itu yang menjadikan mereka ketika keluar dari bulan Ramadan ada perbedaan di antara mereka sebelum masuk bulan Ramadan sama setelah keluar dari bulan Ramadan yang Oke. sebelumnya doif mungkin ibadahnya, setelah bulan Ramadan tambah himmah, tambah kuat ibadahnya Iya. sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi gitu, terima kasih banyak Sada, itu cerita singkat mengenai Ramadan di Kota Tarim ya. Begitu sangat dzuknya tuh dapat, ruhaniyahnya ya. itu dapat. Nanti dapat sertifikat dari malaikat insya Allah. Masya Allah. Ya, Sebenarnya Kak Salma iya, heeh. sama sih zaman aku dulu ya. Ada perbedaan sedikit Oh doang. iya, ya. Karena waktu itu murid hubabah masih sedikit, masih 150-an ya. Setiap habis terawih udah Iya. pakai abaya semuanya, bis udah siap. Bis Darul Mustafa jejer-jejer ya. Kita keliling-keliling ke rumah hubabah-hubabah, ziarah. Masya Allah. Pas habis terawih dengan abayanya, dengan khimarnya anak-anak keluar semua naik bis ke rumah hubabah-hubabah. Keliling Para Ustazah ya. hubabat ya. Heeh. Ngapain di situ? Baca kitab, taklim. Nanti hubabah yang udah tua, umur 90, umur 80, umur 100. Iya, ya. iya. Duduk di tengah-tengah pakai bantal-bantal, doain kita, hubabah minta berkahnya, baru buka Nafahat Ramadaniyah, Al-Adkar, Mawaid, Hadiyatus Shadiq dan lain sebagainya. Keliling gantian. Terus dikasih kopi sama biskuit. Nah, anak-anak itu biskuitnya nggak dimakan Kak Salma, Ide apaan dikoleksi. Oh, Kayak saya tak masukin lemari Ramadan hari ke-1, ke-2, nanti numpuk. Biskuit Terus saya diapain kalau biskuitnya? lebaran banyak. oh, Tuh, karena kalau tumpuan. suatu saat lagi bokeh, nggak Ha-ha. punya uang, biskuit melimpah. Masya Allah. Ya, kalau enggak kadang Mm-mm. Ustazah Fira inget enggak? Ada kacang yang anget itu loh, chickpea ya, dalam plastik, dikasih itu. Oh, iya, iya, supaya Masya Allah. enjoy daras malam hari tuh. Masya Baru Allah. balik ke Darul Zahra ya, yang enggak sholat ke matbah siapin sahur, yang sholat langsung witir. Ikut Darul Mustafa, imaman lagi sampai penuh 11 rakaat. Yang 3 kan udah, kita tinggal nerusin.
Ya, habis itu sahur. Habis itu sahur sholat sunnatul fajar. Sholat fajar. Rahmatnya Hubabah, auratnya di skip. Disisain dikit doang. Iya. Karena tahu anak-anak udah lelah. Jadi biasanya aurat pagi yang panjang subuh itu di skip ganti Yasin doang Kak Salma. Masya Allah. Yasin doang, setelah itu diizinkan untuk tidur. Sebelum nanti bangun jam 10 taklim lagi. Kitab Fathur Rabbani, gak main-main. Isinya yaitu Taklim. taklim, sholat, ngaji, belajar, khidmah, ya udah gitu. Mandi sunnah itu tiap malam anak-anak. Weh, ya gitu. Makanannya dujaj terus. Kesukaan anak-anak kan. Katanya Sada Munibah, hah? Masya bi'tu minat dujaj? Khalas, 15 yaum dujaj. Dujaj itu ayam teman-teman ya. Ayam tuh makanan favorit kita. Jadi kalau Ramadan kesian Hubabah, Habib tuh kesian sama kita, ya udah kasih dujaj terus. Masya Allah. Wahakada, luar biasa. Itu Dan Ramadan. terawihnya itu maraton kalau laki-laki. Darul Mustafa pas jam 7. Tar Masjid Ba'alawi. 20 rakaat lagi. Tar ganti Masjid Ya Raudhah. Allah. Ganti sampai 100 rakaat. Berarti setiap masjid itu Ada jamnya. Ada jamnya. Ya, Darul Mustafa Dijilid. selesai gantian. Sif-sifan. Kenapa? Darul Mustafa awal karena Darul Zahra kan ikut Darul Mustafa. Setelah Oh. itu kita harus ziarah Hubabat. Setelah Hubabah murid Hubabah makin banyak, nggak mungkin kan yang diajak milih gitu kan, Iya, jadinya nggak iya. adil. Akhirnya taklimnya pindah Musola Ahlul Kisah Darul Zahra. Masya Buka Allah. kitabnya mungkin sampai sekarang ya Ustazah ya gitu. Udah nggak ada lagi keliling-keliling, itu seninya itu. Di zaman aku itu seninya itu nggak akan kita temuin di tempat lain. Zuknya itu Masya emang Allah. beda banget. Ramadan kayak Lebaran. Ya Yang Allah. namanya Gowafi tuh suaranya Tarim itu ya. Tarim. Masya Allah. Udah luar biasa, nggak bisa diceritain. Kalau nyeritain di sini podcastnya saya jamin nggak jadi. Masya Allah itu ditarim Ustazah ya. Tapi salah sedikit cerita boleh nggak Ustazah? Saya mau wawancara kamu Oh, iya. Ramadan di Darul. Nah ini saya mau ngomong Nah, buat iya. teman-teman. Jangan kasyaf ini ya. Padahal Mas Gur. Buat teman-teman tadi kan cerita nih dengar dari Ustazah Safira, dengar dari Ustazah Dina, Ramadan ditarim itu sebegitunya ya. Sebenarnya di Darum hampir mirip-mirip teman-teman karena memang kiblatnya kita ke sana. Cuman yang nggak sama persis ya, mutasilnya ke sana. Salat tasbihnya ada, Iya. salat kodoknya ada. Ada, Ya, memang mutasil. mutasil ke sana, cuman ya nggak kayak Ustazah Safira tadi ceritain makannya. Nah itu kalau kita kan orang Indonesia pingsan ya teman-teman, menyesuaikan orang Indonesia. Jadi ba'dal futur, abis futur, kemudian kita sholat tasbih. Sebenarnya yang dari Darul Mustafa tuh cuman kurma, air, bokia gitu aja. Darul Zahra kan manja. Tambahi iya. sambosa, tambahi syurba, tambahi asabiul urus, yang manis-manis kayak donat itu. Iya, Tapi ya wes keadaan udah pegang wudhu, udah pakai mukena, cepet-cepet langsung musola. Masya Allah. Ah, Terus gimana? kalau kita biasanya nih Ustazah ya hampir persis tadi seperti Ustazah Safira sama antum. Kalau Ustazah Dina kayaknya enggak ya, berbeda sepertinya. Terus ajib soalnya Ustazah Dina. Kalau di sini kita mungkin ba'da sholat tasbih, nanti apa lagi Jihan? Awabin, Abis, Terus iya makanya. terus Iya abis emang. gitu Ha-ha. goafi ya, seperti taraweh, kemudian goafi. Sama seperti yang tadi Ustazah Dina omongin itu kita baca di sini teman-teman. Abis gitu taklim dan lain Ada sebagainya. taklimnya di sini. Ada mirip Ustazah. banget. 17 Ramadan ke atas. Itu baru nanti ada kajian kitab Kasyafatul Majhul seperti kita Ustazah Safira Luar ceritain. biasa. Jadi abis taklim itu Nafahat juga ada kalau pagi ada aku. baca nafahat. Ini kok Nafahat Ada itu kita suguhannya baca. ini, Masya Allah. Masya Allah, makin renyah nih omongannya nih. Keraket keju, sak sumpite. Ini namanya chopstick. Chopstick Iya. teman-teman. Ya luar Masya biasa Allah. ya. Jadi, Terus iya Ha-ha. kita tuh dikasih kurma. Kalau ke rumah Hubabah kasih kopi gahwa tarim yang ajib itu yang warna hijau. iya, Udah nggak bisa diceritain Kak Salma. Masya Harus Allah. dirasain dulu. betul. Yang paling aku inget diundang buka puasa sama temen aku Ustazah Nur Mbak Agil. Diundang buka puasa. Ya sama. Ada bedanya menunya kayak DZ. Kurma, air, sambosa, grig-grig itu daun hijau itu. Ya. Saya kaget loh kok ada daun. Ini ngundang orang apa ngundang kambing? Masya Allah. Masya Allah gak nyambung.
Jihan iki. Maaf ya Rek ya. Sinyalnya putus, selamat sinyalnya putus. Apa? Wis mari nyambung. Ya sudah padahal sudah. Kenapa putus ya? Enggak, sudah nyambung. Aku kaget Kak Salma. Kok ada daun-daun? Ini ngundang orang apa ngundang kambing? Kok ada daun? Jarene katanya Nur, wis kamu diem aja. Pokoknya makan aja, udah diundang orang makan aja. Tak incipi pahit. Akhirnya saya takut apa yang ngundang ini nanti sedih hatinya nggak dimakan daunnya. Tak masukin dalamnya sambosa. Jadi gak kroso. Masya Allah. Ya Allah, ya gitulah. Alhamdulillah ala kulli hal wa kulli ni'mah. Ya Allah, ini Salma yang di Darum aja udah nikmat. Dengar ceritanya Ustazah Safira sama Ustazah Dina lebih nikmat Sering lagi. diundang buka puasa ya di Darum. Masya Allah. Lanjut. Buat teman-teman mungkin yang mau ngerasain sedikit hawa-hawa tari mungkin bisa Iya, daurah kesini. di sini. Soalnya Gawafinya lagunya juga sama loh Ustazah persis. Safira. Nanti coba dengerin, iya. Gawafinya semua kitabnya. Nah, selalu Allah, oke sudah masuk ya. Maaf teman-teman, ada kesalahan teknis, audionya agak sedikit bermasalah. Insya Allah sudah teknis, enggak kajian aman. Kan? Oke, kita kembali ke laptop teman-teman. Sesuai judul kita pada malam hari ini. Judulnya Jihan aja yang baca. Bismillah. Eternal apa sudah baca ya? Eternal Synergy Filtering Your Circle. Menemukan sahabat yang tidak hanya asik buat nongkrong. Nih perihal temen nih teman-teman. Karena sering nih kita dengar, mungkin beberapa kalian mungkin pernah mendengar bahwasanya kalimat temen itu bisa mempengaruhi kita. Itu sering banget ya, kedengarannya tuh sederhana. Tapi sebenarnya teman-teman, intinya itu pengaruhnya besar banget. Karena tanpa kita sadari, cara kita berpikir, cara kita bersikap, bahkan cara kita menjalani hidup itu seringkali terbentuk dari siapa yang ada di sekitar kita. Sebelum-sebelumnya udah kita bahas nih, teman itu nggak harus teman duduk. Ada film itu juga termasuk teman duduk. Kemudian podcast ini juga termasuk teman duduk. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustazah Dina bagaimana teman yang baik. buku-buku termasuk teman. Ah, iya betul Ustazah. Oh, ya udah. Aku nanya. Oh, tanya. Maaf ya teman-teman, rada gak cengkep nih. Ya, jadi teman yang baik itu gimana sih dan apa kriteria dan lain sebagainya, nanti Ustazah Dina akan membahasnya. Insya Allah. Kriteria mencari menantu idaman. Iya, Ya. iya. Circle pertemanan dan bagaimana memilih teman yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Tamam. Nah, karena pada akhirnya nih Ustazah, siapa teman kita hari ini bisa menentukan kita akan jadi siapa di masa depan. Oh, di akhirat nanti jadi siapa? Oke, Iya. langsung Oke. aja. Fadlu, Jihan musik Jihan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah muqaddimah ya, kita langsung aja ya. Kan muqaddimah tarim tadi udah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Safira yang bersedia datang ke sini. Terus Kak Jihan sebagai operator dan sebagai barista, Masya Allah. Juga
MC tercinta kita Kak Salma yang masih semangat. Masih Nggak ada tahu udah nyambung ya Ustaz ya. berapa episode dengan siapapun bintang tamunya, semangatnya nggak turun. Ya, kita itu pengen belajar dari beliau sebenarnya. Kapan-kapan aku yang jadi MC, beliau bintang tamunya ya. Ojo ya ndak nyambung aku. Justru nggak nyambung itu suatu kelebihan, ya, mencairkan suasana. Ya, Masya Allah. Faridah, gitu kan? Betul. Faridah fi kulli syai', tamam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ini episode keberapa? Episode ke-12. 12. Padahal harusnya selesai ya. 6 tambah 6 itu 12. Entah kenapa podcast ini nggak selesai-selesai. Ya. Karena banyak yang suka mungkin ya, makanya diterus-terusin. Insya Allah ya, kita husnudzon aja ya. Iya, betul. Ini rencana Allah yang paling baik. Rupanya nggak boleh selesai 12. Seselesainya aja. Ya. Apa katanya Ami Kadir alias takdir. Ya. Ami Kadir, Masya Allah. Iya. Ami Kadir ya. Sama kita puasa juga kan karena ngelihat Ami Hilal. Ami Hilal dan Ami Kadir, Enggak, Masya kita Allah. nggak ikut Ami Hisab, kita ikut Ami, Ami Hilal, betul. Iya. Ini juga podcast ikut Ami Kadir. Ojo Betul. guyu re, aku iki gak iso. Oke lah. Toyib. Nah, pembahasan kali ini agak dalam. Untungnya kita nggak ada dari setelah ini ya. Jadi kita bahas ya tentang circle. Apa namanya tadi? Filtering. Filtering your circle. Eternal Sinergi. atau temen duduk doang, atau temen traveling doang, atau temen taklim doang. Ada lebih dari itu temen ya. Iya. This is not about your blood sister ya, bukan Yes. tentang saudara sedarah, Yes, tapi ini saudara seiman. sudah. Oh, iya, sudah. Yang katanya teman saya Khadijah Bakari bilang ya, kita ini saudara bukan atas darah, tapi lebih kuat dari itu. Kok bisa lebih kuat dari darah? Iya, kita saudara atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Masya Allah. sallallahu alaihi wasallam, katanya beliau. Ya. Sekali. Iya, jadi iya, tapi walaupun bukan biological ya, sister biologis gitulah istilahnya, tapi kita ini sister yang mempengaruhi sifat kita dengan teman kita tuh 11-12 Iya. gitu. Ya, jadi berhati-hati ya. Jangan percaya kata-kata di luar sana yang bilang gak boleh pilih-pilih temen. Justru temen itu harus dipilih. Penting ya Ustazah. Apalagi penting banget, apalagi Kak Jihan orang sekelas kayak kita. Iya. Ulama aja yang Masya Allah milih-milih dengan siapa temen duduknya. Iya. Apalagi orang kayak kita, orang awam, jangan sembarangan milih. Kita bukan orang yang kuat. Ya. Iya. Oh nggak apa-apa, saya kan orang alim. Nanti teman-teman itu ketularan saya. Yo yang alim beneran aja nggak berani Iya, Ustazah. temenan dengan orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Kok kamu sepede itu? Iya. Kita masih ingat kan kisahnya Panu kemarin. Iya. Ya. Ketularan. Kamu yang mulus ini, ya. Jadi ketularan panuan atau yang panu ketularan mulus? Kita ketularan panuan ya Ustazah. Oleh Afan. Ya, tamam. Kita mulai teman-teman, coba didengerin dengan hati ya. Segala sesuatu yang disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati ya. Al-uzlah khairun minal khiltah, katanya ulama. Iya. Sendiri itu lebih baik daripada kumpul-kumpul. Ya. Kalau kumpul-kumpulnya dia maksiat. Sebab dalam perkumpulan banyak ngomongin orang, banyak mengumpat orang, banyak ngolok-ngolok orang, Iya. ya. Lebih sering keplesetnya ya Debat, Ustazah. iya, debat dan lain sebagainya, bahas sesuatu yang sama sekali gak ada beneficial, gak ada fawaid, gak ada Iya. faidahnya, gak manfaat ya. Jadinya sendiri kamu lebih baik. Ditemenin buku, ditemenin kalam-kalam ulama, nonton YouTube ceramah-ceramah, lebih ahsan. Iya. Tapi ternyata ulama melanjutkan kalimat tersebut ya. Walakin
suhbatul akhyar khairun minal uzlah. Ya. Akan tetapi perkumpulan yang baik, ya, persahabatan yang baik itu jauh lebih baik daripada menyendiri. Iya. Ya. Kumpul ngaji bareng-bareng, mondok bareng-bareng itu jauh lebih baik. Lebih Ustazah nikmat Maha ya. kan bilang, kalau nggak di pondok kamu kapan lagi beramal bisa bareng-bareng kayak Iya. begini. Ya, kalau ada yang keterima satu semuanya keterima kan enak. Iya. Sendiri-sendiri itu terlalu pede dengan amalan dia sendiri ya. Jadi dikatakan perkumpulan yang baik ya itu lebih baik daripada kamu sendiri ya. Iya. Tapi kalau lingkunganmu naudzubillah mungkin di tempat-tempat yang nggak agamis, Iya. maka sendiri kamu selamat. Ya. Orang zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari kemungkaran. Kalau dulu selama kamu hidup di rumah nggak akan ada kemungkaran. Di Iya, luar aman. sana banyak kemungkaran. Iya. Makanya orang tua dulu ngasih peraturan pulang sebelum maghrib gitu Iya. kan. Banyak kemungkaran di luar sana. Iya. Takut anaknya kenapa-napa jadi harus di rumah. Iya. Gak ada HP dulu ya kan. Iya. Sekarang Tapi di rumah sekarang pun ada bahaya ya setan, Ustazah. ada dajjal kecil ini ya. Iya. Yang di rumah aja nggak lepas dari kemungkaran. Iya. Kayaknya pendiam, anak rumahan, masya Allah. Tapi jempolnya sampai mana-mana. Penjuru dunia. Penjuru dunia tahu semua. Iya. Kabar ini, kabar itu kayak warta berita. Iya. Ya, jempol sampai mana-mana. Mungkin chattingan sama orang yang bukan mahram dan lain Alhamdulillah, sebagainya. Ustazah. Oh, tapi kita kan punya video ya. Iya. Nah, kapan mau ditayangkan? Terserah antum Ustazah. Dek, sebentar tak jelasin Iya. bentar ya. Ternyata gara-gara jempolnya dia tidak sebaik yang kita kira. Iya. HP-nya yang nggak difilter nih, ya bisa aja dia orang baik, nontonnya yang bagus-bagus, Iya. tapi ada iklan nanti, Iya. disusupi macem-macem iklannya ini, ya Iya. iklan minal muharramat, misalnya yang nggak bagus, yang haram-haram, ketarik, nonton Iya. 1, 2, ntar kecanduan, ya. Iya. Nggak beres sebenarnya. Nah, salah satu circle yang baik itu yang menyibukkan dirinya taat kepada Allah gara-gara temennya yang suka sholawat, suka taklim, suka mondok, suka ini bisa nyelamatin dia. Iya. Yang begitu ya. Sebelumnya kita tonton dulu video kita ya, Kak Jihan, Iya. operator, Fadhal Mashkur. Hey, come on, let's go play. You can pray later. But Allah loves those who pray on time. Come on, it's just one prayer. Hey, listen to this. It's just one song. No one's looking. Take this. It's just one item. Hey, hit this. It's just one puff. Hey, text him back. It's just one boy. Hey, try this. It's just one sip. Watch this. It's dirty. It's just one video. I'll catch up with you later. Whatever, Sheikh. Allahu Akbar. Be careful who you're friends with, because you're one bad friend away from ruining your life. So choose your friends wisely. Hey, come on. Teman sebaya sangatlah berpengaruh dalam hidup seseorang. Hanya karena teman, hidup seseorang dapat berubah drastis. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Feli, seorang gadis cantik asal Jakarta yang telah terjerumus dalam bahayanya seorang teman. Aduh Bel, gue lagi bete banget nih Bel. Kenapa lagi sih Bel? Biasalah, nyokap bokap gue Bel. Mereka ribut mulu, gue sumpah banget Bel. Gue bingung gimana cara biar gue bisa ngelampiasin. Tapi gue bingung Bel. Jadi sampai sekarang nyokap bokap lu masih bertengkar? Ya biasalah Bel. Duh gue sumpah banget Bel, lu ada solusinya gak? Gini-gini, lo kalau mau nanya solusi ke gue nomor satunya. Lo punya pacar gak sekarang? Gak punya. Nah itu kesalahan lo. Lo harus punya pacar sekarang. Loh, emangnya kalau gak pacaran gak dosa Bel?
Ya enggak lah, kan lo cuma chatting gak ketemu. Lagi pula nih ya, lo kalau punya pacar, enak ada yang merhatiin lo, ada yang ngasih sayang lo. Yakin gak mau? Ya ampun Bel, ya bener, dosa gak nih gue? Duh, enggak. Lo tuh harusnya pikirin diri lo sekarang, gak usah mikirin dosa-dosa deh, itu ntaran aja, masih muda juga. Iya sih, bener banget sih lo Bel. Ya kan? Terus sekarang gue harus ngapain Bel biar gue bisa punya pacar? Nah, lo inget gak sama SMP kita kemarin? Erik namanya. Loh, itu kan first love gue. Lo tau gak sih, semalam dia ngechat gue, dia minta nomor lo. Sumpah Bel. Iya, ya gue Terus kasih lah gimana? nomor lo. Ya ampun Bel. Berarti gue harus gimana nih abis ini? Sekarang nih ya, lo gak usah ngechat dia duluan. Lo harus tetap stay cool. Jadi lo nunggu dia chat lo duluan. Oke? Oke Bel, makasih banyak ya Bel. Emang lu tempatnya solusi. Aduh lo mah, biasa aja kali. Makasih banyak Bella. Sepulangnya dari pertemuan singkat antara ia dan temannya Bella, ia pun memutuskan untuk mencari tahu tentang teman lamanya, yaitu Erik. Aduh, capek banget gue mau istirahat Ya elah, lampunya gak bisa lagi. Bodo amat, gue mau istirahat, gue ngantuk. Capek-capek gini, kayaknya seger juga kalau gue liatin Erik ya. Mana sih Erik? Cakep banget sih Erik. Aduh, kok bisa ya orang secakep ini minta nomor gue ke Bella? Aduh, fix gue gak bisa tidur malam ini. Ya ampun Erik. Tak lama setelah itu, terdengarlah bunyi notif dari HP Feli. Oh my god, Erik. Erik ngechat. Oh my god. Vel, iya. Wait. Dosa gak ya? Aduh, gue bingung banget nih. Tapi gue kepengen banget ngechat Erik. Tapi gue takut dosa. Tanya Bella aja kali ya. Yaudah deh, gue tanya Bella dulu aja. Bel. Aduh, Fel, ngagetin banget sih lo malam-malam telepon. Iya Bel, si Erik ngechat Bel. Dia ngechat lo, ngechat banget tuh cowok. Iya Bel, tapi gue takut dosa. Chat balik gak ya Bel kira-kira? Gas, langsung chat aja. Tapi dosa gak nih Bel? Enggak lah, kan cuma chattingan. Yaudah Bel, gue chat dulu ya Bel. Makasih banyak, bye. Iya Rik. Aduh, gue takut banget nih. Kenapa sih Erik? Gak sabar banget gue. Gimana kabar lu, Vel? Ya baik lah, Rik. Ya ampun. Baik, Rik. Gimana kabar lo? Semoga dia baik-baik aja ya. Ya ampun, Erik lucu banget sih. Ya ampun, dikasih love. Fix gue gak bisa tidur malam ini. Ya ampun, Erik. Gue jawab ketawa kali ya. BTW, iya. Kenapa sih Erik nih? Kita udah lama gak ketemu ya? Ya ampun Erik, jangan-jangan dia mau ngajakin gue jalan-jalan lagi. Atau ketemuan, meet up yuk. Ayo, mau banget Erik. Ayo, kemana? Di mana Rik? Gue gak sabar banget gue. Di kafe, gimana kira-kira? Besok di kampus gimana? Ya ampun, mau banget Erik. Oke, di perpustakaan. Oke. Apapun buat lo, Rik. Di perpustakaan. Oke, sekalian gue ngerjain tugas bareng. Ya ampun nih cowok ya. Udah pinter, baik. Boleh banget. Oke, gue tunggu besok ya, Rik. Ya ampun, gak sabar banget. Good night, Vel. Good night, Rik. Ya ampun, lucu banget, Erik.
Oh, dikasih emoji. Pokoknya gue harus balas nih emojinya. Gue kasih. Benar saja, di keesokan harinya terjadilah pertemuan antara Feli dan Erik. Mulai dari sekadar mengirim pesan, hingga mereka berdua pun bertemu dan saling mengungkapkan rasa cintanya. Dan pada akhirnya terjadilah hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga pergaulan kita dan pandangan kita dari hal-hal yang haram. Teman sebaya, Masya Allah. Kenapa? Kita lanjut ya. Boleh, MC-nya Ustazah. nggak bisa ngomong katanya. Ya MC, saya aja yang MC, saya sudah bilang. Kalau mau tuker profesi boleh. Ya boy, rakyat. Hah? Fadli, tamam. Udah kita tadi udah bahas ya, circle, teman, sinergi. Apa tadi? Eternal sinergi itu penting ya. Maka sekarang waktunya bukunya dibuka, kita nulis formula. Nulis resep. Resep. 5 syarat memilih teman. Catat teman-teman. Guru aja kemarin cuma 3. Tapi kalau teman 5. Ada bonus 2. Ya kenapa begitu? Ada, nanti kita tahu kenapa. Siap. Ya. 5 syarat pertemanan. Tapi agak susah nih nyari 5 syarat dalam satu orang nih. Kalau emang zaman sekarang nih susah, jadiin kamu yang punya 5 syarat itu. Jadi orang-orang seneng berteman denganmu. Masya Allah. Ya, bisa ngambil sesuatu dari kita. Ya. Pokoknya kalau ada 5 syarat ini, kita jadiin dia teman kita, sahabat kita, saudara kita. Kalau nggak ada cukup say hello. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khalas. Tamam? Ini juga berlaku ya. Kalau yang mau cari suami, 5 syarat ini. Yang mau cari menantu, 5 syarat ini. Sama Ustazah. Sama. Imam Ghazali nih ya. Catat. Mau cari istri bagi para miswa, ya, 5 syarat ini. Jadi kalau mau nyari istri itu di majelis taklim, jangan di mall, jangan di nikahan atau walimah. Karena itu wajahnya nggak asli. Sudah ada bedak 1 meter. 1 senti, ya. Semua dempulan, udah jadi kayak kain disulam, diobras muka ini ya. Tapi kalau di majelis taklim itu muka aslinya semua berseri-seri, ya Masya Allah. Begitu juga ya yang mau cari jodoh, suami-suami cari di masjid, di majelis taklim, ya. Orang yang suka kebaikan, jangan cari di tempat-tempat kayak kafe, kayak mall atau pernikahan. Itu belum tentu sosok mereka yang sebenarnya, ya. Tapi kita lagi nggak bahas cari menantu ini ya. Kita bahas 5 syarat memilih teman. Yang pertama apa? Al-aglu. Teman harus orang yang berakal. Punya akal nggak tuh kira-kira? Ya iyalah, masa mau berteman sama orang gila? Ya nggak mungkin, ya. Tapi berakal di sini yang dimaksud bukan berarti kalau nggak berakal itu orang gila, bukan. Ya. Al-aglu, berakal di sini apa maksudnya? Berakal itu adalah orang yang enggan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak seneng maksiat, berarti dia berakal. Berakal bukan berarti pinter, dokter, sarjana, S1, S2, S3, S campur, S teler, bukan. Ya. Berakal itu ya, walaupun dari segi akademis biasa-biasa aja, tapi dia nggak mau maksiat kepada Allah, itu orang yang berakal. Dia mikir apa gunanya? Aku maksiat di sini kesenangannya segitu doang, dampaknya nanti di akhirat aku susah. Di sini seneng setengah jam, sejam, 2 jam maksiat, nanti disiksa berapa tahun? Dia mikir, maka dia mikir nggak mau maksiat, enggan, dia nggak mau. Yaitu orang yang berakal. Ya. Definisi berakal dari segi syariat, ya, itu orang yang nggak mau berbuat maksiat atau enggan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita nggak boleh tuh ngomong ada orang, loh teman saya ini pinter, dia dokter, dia sarjana, segala macam dia ngerti, bisa bahasa Inggris, bisa matematika misalnya, ngerti bangunan, ngerti ini, pinter ustazah luar biasa. Tapi memang sih dia itu masih suka minum misalnya, dia masih suka nonton bioskop misalnya. Tapi sebenarnya dia itu pinter, ya. Ya kamu sama dia sama-sama bodoh sebenarnya. Ya. Yang ngomong begitu juga bukan orang yang berakal. Ya. Orangnya tadi temennya dia bukan orang yang berakal. Yang ngomong, yang bela-belain dia itu pinter, saking cuman masih suka begini begitu. Ya kamu sama dia sebenarnya, ya. Karena itu definisi berakal menurut syariat, orang yang enggan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kenapa? Nanti itu ya, kita tahu dari mana nih Al-Qur'an yang nulis, ya. Nanti itu orang di neraka tuh teriak-teriak. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata penghuni neraka, seandainya dulu kami hidup jadi orang yang berakal. Mereka sendiri ngomong, artinya berakal di sini seandainya dulu kami enggan berbuat maksiat. Makun fi ashabis sa'ir, nggak mungkin sekarang kita jadi penghuni neraka. Ya, artinya apa? Dulu mereka bukan orang yang berakal. Yang berani maksiat itu artinya it's equal, dia bukan orang yang berakal, akalnya belum dewasa, masih cetek. Ya, masih mikir nggak apa-apa, maksiat nanti tobat. Belum tahu satu maksiat udah bikin kecanduan, nggak selesai-selesai nanti. Belum bohongnya, belum pembelaannya, ya, segala macam. Orang kan maksiat nanti singit-singitan, sama orang tua bohong, semua dibohongin, ya. Dikira kita nggak tahu, ya, tapi Allah tahu. Malaikat nulis, ya. Jadi itu syarat pertama, nggak bisa diganggu gugat. Al-aglu, ya. Harus orang yang berakal. Yang kedua, syarat kedua, as-shalah. Apa itu shalah? Apa salah? Ayo siapa yang tahu? Yang ngerti bahasa Arab gak usah jawab. Kebanyakan orang jawab sholat, ya kan? As-shalah, ya? Bukan sholat, ya. Siapa sholah? Pemain Liverpool. Muhammad Salah. Tulisannya Muhammad Salah. Itu sholah, orang soleh, ya. Itu isim masdar itu. Kayak Jamil jadi Jamal, ya. Itu isim masdar. Kamil jadi Kamal, ya. Soleh jadi sholah, ya. Harus baik. Kamu cari teman yang solihah kalau perempuan. Laki-laki cari yang soleh, ya. Orang yang solihah itu, ya, yang mengedepankan syariat di atas segalanya. Syariat nomor 1, yang lain nomor sekian, ya. Nabi Muhammad nomor 1, ya. Allah nomor 1, yang lain-lain nomor 100, ya. Itu orang solihah, ya. Dia jaga sholatnya, ya. Dia jaga wiridnya, ya. Dia jaga bacaan Qur'annya, ya. Itu termasuk wanita solihah. Yang mbakmu kena kemana-mana tuh gak semuanya loh. Bawa siwaknya, dia jaga terus keadaannya, ya. Selalu mementingkan syariat, ya. Dia pegang hadis yang namanya ittaqillah haitsuma kuntah, ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu bukan definisi yang kita kenal, meskipun itu iya, ya. Pasti kalau ditanya takwa jawabannya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu kan secara definisi, ya. Secara orang zaman sekarang apa sih takwa? Cuman satu, jauhin dosa dan nyenengin Allah. Itu sebenarnya. Takwa itu apa? Jauhin dosa. Dosa itu apa? Ada yang tahu nggak dosa itu apa? Apa tuh dosa? Segala sesuatu kita kadang bilang dosa, dosa. Yang nggak dosa didosa-dosain, disusah-susahin agamanya sendiri, ya. Dibuat tricky. Dosa itu apa sih? Segala sesuatu, ya, yang kamu gak pengen orang lain tahu saat kamu ngelakuin itu, bisa jadi itu dosa, ya.
Paham nggak? Segala sesuatu yang kamu nggak mau orang tahu, nah, bisa jadi ya, belum tentu, bisa jadi itu dosa. Contohnya, kamu marahin anak dilihat sama tetangga. Seneng nggak marahin anak dilihat tetangga? Nggak suka kan sebenarnya. Bisa jadi marahin anak itu dosa. Ya, kan kamu nggak pengen orang lain tahu, gitu ya. Saya pernah nih ngalamin satu contoh, ya. Contoh kecil, Kak Salma. Ya. Ada orang datang pengajian, masya Allah pakai baju syar'i, menutup ya, dari kepala sampai kaki tertutup, cakep pakaian syar'inya. Ketika ke Indomaret nggak pakai jilbab, ya ternyata ini orang bukan orang berjilbab aslinya, cuman kalau datang kajian masa mau free hair, nggak mungkin kan? Iya. Jadi saya turun ke Indomaret, ketemu orang tersebut, wala ngomong sesuatu. Saya nggak nyindir, saya nggak protes kenapa kamu nggak pakai jilbab. Saya cuman diem, ya. Dia malu-malu sendiri. Ustadzah, iya Ustadzah maaf, saya nih belum menutup aurat dengan sempurna. Saya belum pakai jilbab Ustadzah, doain ya. Padahal saya nggak protes ketika itu. Saya nggak, loh ibu kenapa nggak pakai jilbab? Enggak. Cuman dia sendiri yang ngerasa nggak enak. Nah, dia nggak pengen ketahuan kan hal itu. Ya, dia nggak enak sendiri sampai melontarkan kalimat tersebut. Saya emang belum pakai Ustadzah. Bisa jadi berarti nggak pakai jilbab itu dosa. Ya. Segala sesuatu yang kamu nggak pengen orang lain tahu, bisa jadi itu dosa. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Intinya nih orang sholah, ya orang soleh, wanita sholihah, dia mengedepankan syariat, ya. Dia kalau bangun tidur yang diingat Allah, bukan dapur, ya. Yang diingat Allah, dia baca doa, ya. Pokoknya intinya cari teman yang sholihah. Walaupun zaman sekarang susah, ya adanya zaman sekarang nih wanita yang kadang sholihah, kadang enggak, ya kan? Kadang masya Allah naik tangga udah tinggi turun lagi. Ya itu yang kadang sholihah kadang enggak, tapi masih lebih baik daripada yang enggak sama sekali, ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ini penting banget, ya. Husnul khuluq. Apa itu? Ya. Berakhlak yang baik, ya. Sebab manusia itu Kak Salma, casingnya sama. Ada yang casing iPhone, ada yang casing Samsung. Ada lagi, ini punya aku apa? Oppo. Casing manusia itu sama. Telinga 2, mata 2, hidung berapa? 1. Lubangnya kan 2. Bibirnya 2, atas dan bawah. Ini bibir kan mulutnya 1, bibirnya 2, ya. Rambut punya, kepala punya, alis, semua casing manusia sama. Yang bedain apa? Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Itu di sisi Allah loh, bukan di sisi manusia. Manusia yang paling mulia itu siapa? Yang baik akhlaknya. Karena untuk itu Nabi Muhammad diutus, ya. Walaupun dia anak pejabat sekalipun, ya, kalau dia nggak punya akhlak, ya, berarti kita jauh lebih baik dari mereka. Ya. Walaupun dia anak orang kaya sekalipun, ya, tapi dia nggak berakhlak, sedangkan kita banyak utangnya, tapi berakhlak, kita yang banyak utang lebih mulia daripada dia yang kaya, ya. Jadi orang tidak dihargai karena nasabnya, tidak. Orang tidak dihargai karena hartanya, tidak. Orang tidak dihargai karena kedudukannya, tidak. Orang dihargai karena akhlaknya, ya. Ketemu orang nggak pernah ketemu terus senyum, itu bakal membekas, ya, di dalam hati seseorang. Akhlak itu karakter, ya, kita nggak ngebicarain adab di sini, ya. Akhlak itu karakter orangnya. Akhlak itu dari hati, bukan dari adab-adab. Adab itu implementasi dari akhlak tersebut, ya. Karena dia orang yang berakhlak sehingga dia beradab jadinya, ya. Husnul khuluq, ya. Dikatakan manusia itu, kata orang Arab nih, yang akhlaknya baik itu seperti kayu gahru, ya. Tahu kayu gahru? Harganya 1 kilo 100 juta rupiah. Kita nggak mampu beli sekilo, kadang beli sedikit kecil-kecil, ya.
Kalau dibakar, harumnya sak pondok darum, semasjid. Kecil tapi Masya Allah semerbak luar biasa. Tapi kalau manusia yang gak ada akhlak, itu kayak kayu bakar, murah, 100.000 dapat 1 truk, murah, dibakar, bau hangusnya semasjid, bau hangusnya sangit sekabupaten, ya. Banyak itu di luar sana. Tapi yang kayak kayu gaharu ini sedikit, ya. Kita ambil contoh, mau yang mana dulu? Kayu gaharu atau kayu bakar? Gaharu. Kok sing apik-apik sik, arek-arek iki senengane. Misalnya, ya, seorang istri punya suami dengan akhlak kayu gaharu. Wah, ya. Istrinya udah masuk. Manggilnya siapa ya? Dek gitu ya. Istriku, di mall itu ada diskonan, ya. Tas yang tadinya 1 juta harganya jadi 400.000. Kamu nggak pengen tah? Nah, istrinya juga istri soliha. Enggak bang, uang dari mana bang? Udah kita tabung. Nggak apa-apa, sekali-sekali mumpung lagi diskon. Ya iya sih sebenarnya pengen. Yuk kita berangkat. Nah, itu berarti suami model-model kayu gaharu. Istrinya juga Masya Allah, ya, suaminya datang digorengin telur, ya, disiapin air mandinya, lain sebagainya. Itu namanya apa? Capek bang, dipijetin, dikasih kopi. Berarti itu istri kayu gaharu. Nah itu 1001, ya, di luar sana. Ya, kita udah tahu, aduh, lika-liku di luar pondok tuh luar biasa. Itu yang model kayu gaharu. Sekarang nih yang kayu bakar yang banyak itu bertruk-truk itu. Ya, ada tas diskonan. Ya. Istrinya nih, bang ada tas diskonan, tadinya 1 juta jadi 400.000. Ayo bang beliin. Loh, duitnya siapa? Uangnya siapa? Ya uangmu bang, kan baru gajian. Emang uangnya mbahmu? Emang uangnya kakekmu? Saya nih kerja susah-susah, kamu beli tas mulu. Nah, ngomel-ngomel. Iya. Nah ini berarti suami model kayu bakar. Banyak di luar sana. Nasib, ya sudah. Istrinya juga gitu. Istri model kayu bakar. Tayyibin lit tayyibat. Ya kan? Yang baik-baik dapatnya yang baik-baik, ya. Istri model kayu bakar. Ya. Suaminya datang capek bikin diri. Saya udah capek kerja seharian. Udah luntur, ya. Mau makan, goreng ngedewe. Nah, saya juga udah capek nih, bukan ya? Suka ngomel-ngomel. Iya. Ada namanya itu STI, suami takut istri. Ada persatuannya. Nah, itu model-model kayu bakar itu banyak di luar sana, ya. Sebenarnya kalau dia istri yang husnul khuluq, ya, dia kerjain perintah hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh nih ya, contoh ya. Suaminya lapar, dia pengen nasi goreng. Kita sebagai istri yang akhlak baik, yang solihah dibikinin dong. Betul. Ternyata nasi gorengnya keasinan, Kak Salma. Ya. Gimana? Pas dimakan dibanting piringnya sama suaminya. Nggak bisa bikin nasi goreng, apa ini? Nah, istri yang terlalu cinta tuh pasti dia minder. Ya Allah, saya udah bangun bikin nasi goreng, kok bisa dia begini? Karena yang dia lihat seorang pria yang lemah itu hambanya Allah, ya. Tapi kalau seandainya, ya, dia cuman bikin nasi goreng yang mengharapkan Allah, ya. Dia orang yang solihah, dia wanita yang husnul khuluq, ya. Dibanting, apa kata dia? Urusanmu sama nasi goreng, urusan saya sama Allah udah beres. Yang penting saya taat, disuruh bikin nasi goreng, udah, kewajiban saya udah beres. Setelah itu urusanmu dengan nasi goreng. Mau kau banting, mau kau buang, mau kau makan, terserah. Gitu kan enak kan? Daripada yang pertama tadi, sing minder macem-macem, ya. Makanya luar biasa didikan guru-guru kita, ya. Husnul khuluq, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang kayak kayu gaharu. Amin. Ya, dibakar harumnya semerbak. Ya, kemana-mana senyum, ya, akhlaknya baik, nggak pernah caci maki,
mulutnya nggak pernah keluar kata-kata pedes. Kemarin pedes kayak bon cabe level berapa? Ya, 20. Nggak merasa paling benar sendiri, menang sendiri, dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat ini juga penting, syarat memilih teman. Ya, ini yang keempat dengerin, tidak cinta dunia. Ini berat. Sulit banget ini sudah. Ini berat. Tapi kalau kamu punya teman yang kayak gini, pegang, jangan sampai lepas. Ya, dia yang bisa ngoreksi kehidupanmu. Memang itu fungsinya dia. Ya, udah nggak usah beli tas mahal-mahal. Tas kamu kan masih bagus. Saya ada temen kayak gitu, kayaknya nih tas sudah berapa lama aku pakai. Nggak usah, masih bagus kok, pakai aja. Tapi saya juga pernah berteman sama orang yang cinta dunia. Susah sendiri kamu, menuntut orang tua minta HP baru, minta ini. Kenapa? Temennya baru terus semua. Ya, ngajaknya ke mall, makannya ke resto yang mahal-mahal. Waktu itu saya nggak punya uang, bingung mau bayar. Masa dia terus yang bayarin, kan nggak enak. Repot punya temen cinta dunia tuh, repot urusannya. Harus standar kita harus naik. Level kita harus paling nggak nyamain dia atau di bawah dia sedikit. Itu susah. Ya, yang diomongin masalah dunia, ini model rambut zaman sekarang yang viral kayak begini. Klinik kecantikan tuh sekarang punya metode baru. Ya. Namanya apa? Apa kemarin tuh? CO2. Ya, dengan laser fraksional bisa ngilangin bopeng-bopeng. Ya itu yang diurusin body care, skin care, mobil, movie, 3F, fun, food, fashion. Ya, itu cara Jews, cara Yahudi ngerusak umat Islam. Digasak ya, dipakai 3 jalur nih, 3F, 3F, fun, food, fashion. Ya. Fun dikasih hiburan-hiburan. Ngafe, live music, ya apalagi tuh live musik, terus ya itu movie, film, Netflix, ya Disney Hotstar dan lain sebagainya, ya TV ku player, tahu nggak TV ku player? Belum. Cakep-cakep itu filmnya. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Kemudian fashion, food. Dulu orang bangga makan makanan tradisional. Ya, sekarang orang pecinta dunia gak mau dikasih keliling bawa rujak. Pasti makanan siap saji semuanya, fast food yang dipilih. Kafe, apa makanannya aneh-aneh, namanya aneh-aneh. Apa kolokesti with cordon bleu and sambosa al-hirit. Namanya aja, ya, karena namanya berubah pakai bahasa Inggris jadi mahal. Es teh 3.000 berubah jadi tea ice 15.000. Karena cinta dunia, milih yang kayak gitu-gitu. Ya. Itu baru dari barang, belum dari yang lain loh. Ya. Dari segi pemikirannya, ya. Sampai celana jeans disobek-sobek, fashion katanya mode, kurang ya. Bahan sampai kayak kurang Ya, bahan. kayak kurang bahan, ya bajunya adiknya dipakai umur 2 tahun. Ya. Dan lain sebagainya. India kelebihan kain tapi masuk angin. Kain sampai diubet-ubet. Ya, yang dia contoh tren masa kini dunia, ya begini. Jangan sampai punya teman yang keempat nih bahaya. Pilih teman yang tidak cinta dunia. Ya, dunia boleh, punya dunia boleh, nggak salah. Kembaran fashionable boleh, ya, asal tetap di koridor syariat. Tapi dunia cuman di genggaman, bukan di hati. Jadi saat uang itu misalnya hilang, dia nggak sedih-sedih amat, cuman dunia kok, ntar Allah ganti. Ya. Nangisnya itu nangis perkara akhirat, jangan nangis perkara dunia. Nanti Allah tambah kesedihanmu. Tapi kalau nangis perkara akhirat, mabruk. Ya. Ya kamu dikasih obat sama Allah. Kita kan udah bahas obat itu pahit. Ya. Nangis perkara dunia nggak penting. Dunia nggak dibawa mati. Dunia is just temporary place, ya. Tempat sementara doang, ya. Tempat transit sebelum menuju ke tujuan yang selanjutnya. Ya, tempat selanjutnya. Yang kelima, ini juga penting, ya. An layakuna kadzaban. Temanmu bukan pembohong.
jangan mau temenan sama orang yang suka bohong. Bukan bohong sekali 2 kali ya. Iya. Memang dia pembohong sampai nggak ketoro kalau bohong. Sudah ahli. Udah ahli. Manipulatif Ya. Kadang menutupi kebohongannya, dia tutup dengan kebohongan yang lain. Bohong, ben bohong, ben bohong. Ya. Supaya apa? Seakan-akan terlihat nyata. Ya. Saya kasih tahu ya ciri-ciri pembohong. Ya. Kalau ngomong kadang garuk-garuk tiba-tiba. Ya. Ini dari segi psikologi ya, bukan dari segi agama, syariat, nggak ada di kitab manapun. Ya. Kenapa begitu? Karena otaknya itu ada sesuatu yang nggak sesuai. Ada kenyataan yang nggak sesuai dengan yang dia sampaikan. Otaknya ngasih sinyal tik langsung gatel. Nah, ya. Berarti nggak sesuai itu. Ada kondisi mungkin, tapi bukan berarti indikasi 100% bohong. Iya. Saking itu salah satu. Kalau enggak tiba-tiba kakinya dimiringin, seret. Nah, berarti pas lagi ngobrol ada bohongnya itu. Nah, dan sering ketahuan bohong. Udah capek temenan sama orang pembohong. Ya. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Jangan sampai bohong walaupun bercanda. Kemarin kita udah bahas ya urusan yang membatalkan puasa. Bohong itu batalin puasa. Ya, batalin pahala puasa, plus ada gil yang mengatakan puasanya juga batal, harus dikodok. Soalnya ada bohongnya. Nah, baru bohong itu belum ghibah, belum fitnah, belum namimah. Oh iya. Kalau ghibah itu kan sesuatu yang benar, dia nggak bohong. Kalau bohong yang dibicarain jadi fitnah. Dia membuat kebohongan atas temannya sendiri. Hati-hati ya. Jangan mau temenan sama tukang bohong ya. Susah urusannya, nanti ribet. Akhirnya kamu menganggap bohong itu dosa yang remeh. Udah biasa aja anakmu kamu bohongi, keluargamu kamu bohongi ya. Anaknya jangan ke situ ada tikus. Padahal kalau ada tikus ibunya lari duluan ya. Itu kamu sendiri bohong, plus secara nggak langsung ngajarin untuk anakmu untuk jadi pembohong. Kalau lulus mama Kak beliin es krim, nggak pernah dibeliin. Hati-hati ya. Karena kenapa Kak Salma? Bohong dalam kebaikan itu udah nggak kita jumpai di zaman ini. Udah nggak ada lagi. Apa maksudnya bohong dalam kebaikan? Ya, misal ya ada orang ngetuk pintu nagih utang bilang Umi nggak ada, itu bohong dalam kebaikan. Ada telepon nyariin abah di mana, bilang abah tidur, itu bohong dalam kebaikan. Sering kita rumah tangga sehari-hari kayak gitu. Betul, anak kecil dibohongi, yang ada tamu dibilang tidur dan lain sebagainya, itu bohong dalam kebaikan. Udah nggak kita jumpai lagi. Ya. Bohong itu cuman boleh 3 hal. Selain 3 ini tidak diperkenankan untuk bohong. Ya, jadi jangan gampang-gampang. Ya kan itu dosa kecil. Lah kalau ditabung terus menerus, sedikit demi sedikit jadi bukit. Ya kan? Benar. Bohong diperbolehkan kalau 1 nyawa melayang taruhannya. Kayak para sahabat Nabi dulu. Kamu kalau ikut agama Muhammad, kamu saya siksa, saya bunuh. Saat itu mereka boleh bohong. Segitunya mereka nggak bohong loh. Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tetap disiksa. Padahal kalau bohong yang penting hatinya tetap beriman, dia it's okay. Itu karena taruhannya nyawa. Ya. Yang kedua, bohong diperbolehkan hanya untuk sekedar untuk loh menyelesaikan 2 kubu yang saling berselisih. Baru boleh bohong. Selain itu nggak boleh. Tugasmu jadi intermediate, jadi penengah. Iya. Misalnya saya nih intermediate, Kak Salma sama Kak Jihan lagi berselisih. Boleh ya dibuat contoh ya? Boleh. Biar paham ini teman-teman kita yang di luar sana. Di mana? Di negara Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan dan Uzbekistan. Di Aral Sea, ya. Di 4 stan itu biar ngerti ya. Bukan stannya bazar loh ya. Misalnya nih Kak Salma berselisih dengan Kak Jihan. Nah, emang tuh Jihan itu suka cari gara-gara dari dulu nggak suka sama saya. Nah ya,
Si Salma, si Jihannya juga gitu. Memang Salma nih nyari-nyari. Udah ada perkara kayak gini, dia gede-gedein. Padahal ini masalah sebenarnya sepele. Wah, akhirnya mereka nggak saling sapa. Ya, tugas saya di tengah-tengah nih, intermediate, jadi penengah. Ya. Saya datengin Salma. Pakai bohong tapi ada porsinya. Bukan bohong melebih-lebihkan, enggak. Ya, Bang. Enggak sih, Jihan itu sebenarnya baik loh. Jihan tuh sebenarnya sayang sama kamu. Cuman dia lagi salah paham aja gitu. Akhirnya kamu kan luluh. Iya. Terus saya pergi ke Jihan. Salma itu sebenarnya nggak gitu loh. Dia itu sebenarnya orangnya baik. Ya, mungkin ada yang manas-manasin atau dia mungkin lagi datang bulan, jadi moodnya itu nggak stabil. Ya, kamu nggak boleh kayak gitu. Dia itu teman kamu. Ya. Padahal ini lagi berselisih nih. Akhirnya mereka berdua sadar baikan. Ya. Tapi kalau saat itu kita jujur, tambah jadi kompor, jadinya namimah, adu domba. Emang bener Salma, Jihan itu cari gara-gara. Itu kalau ya bener, dia tadi saya dengar sendiri, itu jadi adu domba. Benar. Akhirnya tambah perang, bon cabenya levelnya naik. Ya. Makanya ketika saat itu kita diperbolehkan untuk menyelesaikan dua kubu yang berselisih. Ya, kubu Amerika sama Israel. Loh, gak berselisih ya Amerika Israel? Amerika Iran. Amerika Israel temen ya. Iya, si Rewel dan si Imriki ya. Ya begitulah teman-teman. Ya, jadi boleh dia bohong tapi sekedar ya, jangan terlalu lebay. Akhirnya gak percaya Jihan ambil Salma. Kamu bohong, gak mungkin. Masuk Jihan begitu, tambah bon cabenya turun levelnya. Yang ketiga, bohong diperbolehkan antara suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Rumah apa? Rumah tangga. Tapi nggak harus ada tangganya ya. Rumah doang boleh ya. Lah kan rumah tangga ada tangganya. Pinjem tangganya tetangga. Namanya aja tetangga, ada tangganya itu. Ya. Misal ya. Supaya harmonis, gak kaku-kaku amat rumah tangganya. Tapi jangan sering-sering ya. Ini dipakai supaya harmonis, gak kaku. Kalau udah dirasa kaku, baru. Kalau enggak, jangan sering-sering pakai senjata ini, nanti lebay. Mas, tak lihat tadi pengajian di masjid. Dari sekian banyak orang, ya, pengajiannya Habib Jamal tadi, yang paling ganteng sampean, Mas. Padahal aslinya paling elek. Ya, cuman untuk menambah keharmonisan, ya. Si Mas tadi ini, Mas berapa kilogram ya ini? Bu, sing hadir pengajian Mang Bu, gak menarik. Yang paling berkarisma itu sampean, Bu. Ya. Sampai ketika tidur aja bercahaya mukanya. Ternyata selimutan megang HP. Ya, jadi padahal ibu itu paling gak berkarisma. Paling gak cakep sak gedung pertemuan. Tapi untuk keharmonisan rumah tangga. Intinya cuma 3 hal itu. Yang lain-lain gak termasuk syarat boleh bohong. Jadi hati-hati ya. Al-mu'min la yakdib. Dari kecil kita udah diajarin hadis itu ya. Kalau dia orang beriman benar-benar dia gak bakal bohong ya. Gak suka bohong. Kita juga gak seneng punya teman pembohong. Dibohongi mulu, katanya begini hasilnya begini, nggak enak. Enak apa enak? Nggak mau kita ya dibohongi terus ya. Termasuk anak-anak pondok nih, marhaba ternyata nggak dikerjain. Kalau itu lupa ya, bukan bohong. Bisa jadi dia nggak ngerti marhaba, nyenengin doang. Pokoknya ya. marhaba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang nggak kenal beliau? Ulama sufi terkemuka, iya kan? Ya, yang kedudukannya luar biasa, Sultanul Aulia, pemimpin para aulia. Ya. Aulia itu berada di bawah beliau ini di pundak. Kakinya aulia yang lain, beliau tuh di pundaknya sini ya. Sultanul Aulia. Segitunya usia 7-8 tahun mau mondok ya. Ibunya jahit
dinar dan dirham dibawa ketiaknya, dibawa lengannya supaya nggak ucul ini. Bekal untuk mondok ya. Umi ada pesen nih, Mi, buat Abdul Qadir mau mondok. Umiknya cuman pesen satu ya. Gulil haq walau kana murrah ya. Katakan yang jujur, yang benar walaupun itu pahit ya. Cuman satu Abdul Qadir, jangan bohong. Coba sekarang ibu-ibu sekarang anaknya mau mondok paling dipeseni sholat yang rajin, belajar yang rajin, ya kan? Gak ada yang pesen, jangan bohong udah. Umiknya ini orang yang ngerti, ya orang agil, sesuai syarat-syarat tadi tuh. Ya. Jangan pernah berbohong. Kamu janji sama Umi, jangan pernah bohong. Marhaba, marhabanya temenan kalau ini ya. Lebih ya Umi, ya. Udah ya. Padahal dia punya apa kantong berisi dinar dirham disimpan di bawah lengan bahunya. Berangkat sama ibunya diikutin saudagar-saudagar yang mau berdagang ke Irak ya. Berangkat acara. Berangkatlah akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ya. Sampai di tengah laut ya ada kapal yang dempetin kapalnya pedagang ini ya. Loncat-loncat orang banyak, ada kumpulan perompak. Apa perompak itu ya? Perampok. Kalau di bumi namanya perampok, kalau di atas laut namanya perompak. Tapi kalau kalian nggak ngerti perampok aja nggak apa-apa. Ya, ada kawanan perampok masuk ke kapalnya Syekh Abdul Qadir Jailani kecil sama kawanan pedagang. Dia jarah semua. Kelompok perampok ini menjarah semua barang-barang dagangan, barang-barang tambang, rempah-rempah yang mereka mau jual diambil semuanya. Udah semua dipepetin, ditaruh pojok. Perampoknya ngomong, "Hal yabqa minkum syai'an?" Ada yang belum saya ambil belum? Ada yang sisa belum? Barang-barang kalian yang belum saya ambil, harta kalian. Kayaknya kan udah semua tuh. Abdul Qadir kecil angkat tangan. Ana, saya katanya. Anak kecil ya, gak direken sama perampoknya. Hal yabqa minkum syai'an? Ada sisa nggak yang belum saya rampok? Ada sesuatu yang belum saya ambil? Ngacung lagi dia, angkat tangan. Anak, saya wahai perampok yang belum kamu ambil katanya. Ini laki ini anak-anak ini. Ya. Ini gimana ini orang kayak begini nih? Ini jujur atau dungu atau gimana nih? 3 kali ditanya lagi. Siapa yang belum saya rampok? Ada yang belum saya rampok? Semua ketakutan. Abdul Qadir kecil, Ana, deketin sama perampoknya. Anak kecil, ini kejadian fenomenal ini ya. Emang kamu punya apa? Saya punya dinar atau dirham ya, yang dijahit sama ibuku di bawah lenganku. Dibuka lengannya, krek, dibuka kantongnya, beneran ada dinar, ada dirham, ada sekumpulan uang. Buat apa? Ini buat bekalku mondok. Ya, ibunya takut hilang dijahit. Ya. Wah, ini kejadian aneh nih. Diseret Abdul Qadir kecil dibawa ke bosnya perampok. Bos, ada kejadian aneh, bos. Ada apa? Diceritain. Saya tadi nanya, siapa dari kalian yang belum saya rampok? Anak kecil ini ngaku, bos. Kan aneh. Seharusnya kalau dia diem kan selamat. Saya pergi dia selamat, mondok plus uang-uangnya. Dideketin sama kepala bosnya. Bosnya menunduk sesuai dengan tingginya Abdul Qadir ya. Wahai anak kecil ya. Kenapa kamu jujur? Ya. Harusnya kamu diam aja. Kita nggak bakal tahu di bawah lengan ada harta. Ya. Kamu diam, kamu selamat. Kamu bisa mondok. Sekarang kamu jujur, hartamu hilang. Abdul Qadir cuman senyum jawab, saya udah pesen sama ibu saya. Saya udah janji tidak akan pernah bohong. Ya. Umi saya mewasiatkan kepada diri saya sebelum pergi, ya, saya disuruh jujur. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Maka saya udah janji sejak saat ini saya nggak mau jadi pembohong. Ya. Nangis perampoknya. Ya Allah, ini anak sekecil ini taat sama ibunya.
kita nggak taat sama Tuhan kita. Udah berapa kali kita bohongin orang, ngerampok, wahai anak kecil. Sekarang aku tobat di hadapanmu. Saya mau ikut mondok bersamamu. Lihat bosnya perampok, tobat. Sekawanan perampok semua tobat. 7 orang tobat semuanya plus bosnya. Kapal menepi, ya, barang-barang dibalikin, semua turun. Abdul Qadir memimpin di depan, ya, bawa kawanan perampok nuntut ilmu mondok. Ya. Belum lagi mondok loh, Abdul Qadirnya belum mondok, sudah bikin taubat kawanan perampok. Ya. Lah kita yang udah mondok, ya, bisa-bisa santri jadi perampok gara-gara kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini belum mondok bisa menobatkan, ya, sekawanan perampok. Karena apa? Dia tidak bohong, ya, karena kejujurannya. Ya. Orang itu harus jujur supaya hidupnya nggak hancur. Ya, kalau hidupnya bohong, siap-siap, ya, hidup kamu rusak. Ya, karena nggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jangan membohongi dirimu sendiri, apalagi membohongi orang lain. Ya, ada tuh kata-kata yang bikin saya merinding, ya, dari kitab Akhlakul Banat atau Akhlakul Banin, ya kalau nggak salah, kitabnya Syekh Umar Baraja. Ya. Beliau menulis di situ, ditulis, ya, ra'aitu syaribul khamri yatub wa ra'aitu zani yatub wa ma ra'aitu kazzaban yatub. Kata beliau, ya, aku melihat para peminum khamr taubat itu banyak, katanya. Banyak orang yang dulu pecandu alkohol terus taubatnya. Wa ra'aitu zani yatub, para pezina kemudian taubat banyak, aku melihatnya. Walakin, akan tetapi, kata dia, ma ra'aitu kadzaban yatub, aku nggak pernah lihat pembohong taubat. Seakan-akan dia ngerasa kebohongannya ini bukan sesuatu dosa. Bohong udah kayak ilmu laduni, keluar sendiri, ngerasa nggak ada salah dengan itu, nggak pernah ditaubatin. Berapa kali seumur hidup bohong, mungkin dari pagi sampai malam ada bohongnya, ya, kita nggak pernah ngitung, ya. Karena kita ngerasa bohong nggak kayak zina, nggak kayak minum khamr, jadi nggak perlu taubat. Padahal itu juga dosa. Ya. Makanya Syekh Umar Baraja bilang, maro itu kadzaban yatub, nggak pernah aku lihat denger kisah seorang pembohong taubat. Ya. Jadi hati-hati, ya, jangan mau berteman sama pembohong. Nanti kamu jadi tukang bohong. Ya. Nabi aja dapat gelar apa? Siddiq, tablik, amanah, fatonah. Udah amanat, jujur. Ya lah, kamu bohong mau ngikutin siapa? Ngikutin sinetron. Nah, semuanya bohong. Ya. Artis-artisnya bohong. Ya, anaknya anak-anakan, rumahnya bukan rumahnya dia. Nikah penghulunya juga bohong. Ya. Semuanya bohong. Wal kadhib sulusun nifaq. Bohong itu sepertiga dari kemunafikan. Hati-hati, jangan suka bohong, ya. Cari teman sesuai 5 kriteria tadi, ya. Ada pada diri Ustazah Safira, Kak Salma, dan Kak Jihan, ya. Dan kita semua insya Allah, ya. Manusia tuh, ya, diciptakan oleh Allah ada 3 fungsi. Pertama sebagai orang tua, ya kan? Kedua sebagai guru. Nah, yang ketiga sebagai teman. Sebagai orang tua tuh ngapain? Ortu, penyebab kita ada di dunia ini. Sebagai guru ngapain? Ngajarin kita cara hidup di dunia. Temen ngapain? Temen fungsinya apa dong? Temen itu penghibur kita hidup di dunia, ya. Dan juga apa? Jadi saksi perbuatan baikmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku dulu sholat bareng dia. Aku dulu hijrah bareng dia. Aku dulu taklim bareng dia. Saksinya mana ini? Teman-temanku, teman-teman dudukku. Kayak kita di sini nih. Bukan orang tua, bukan guru yang nyaksiin. Siapa? Teman-temannya. Tapi ada kalanya, ya, manusia itu satu bisa jadi 3 fungsi. Orang tua kadang bisa jadi teman, bisa jadi guru sekaligus. Guru pun kadang bisa jadi 3. Bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, jadi guru. Teman juga bisa jadi 3 loh. Kalau di pondok-pondok dia sakit, orang tuanya jauh,
dia jadi orang tua. Ya, kadang biayain berobat temennya, kadang ngeladeni temennya, sakit ngambilin ini ngambilin itu. Kadang bisa jadi guru kalau nggak paham di kelas temennya yang ngajarin, ya kan? Subhanallah fungsinya temen tuh. Dan kadang dia fungsinya sebagai selayaknya dia, sebagai teman ya. Sebelum ditutup ada kata-kata keren ya. Liyakun haddul mu'min minka salasah ya. Seorang mukmin itu ya, kita lihat ya, minka salasah, untuk kamu ada 3 hal ya. Sesama sahabat, sesama teman, ada 3 hal ya. In lam tanfa'uhu fala tadurruhu. Kalau kamu nggak bisa ngasih manfaat kepada dia, jangan ngasih sesuatu yang merugikan dia. Kalau nggak bisa manfaatin ya udah, nggak usah ngerugiin dia. Wa in lam tafrahahu fala tagummuhu. Ya. Kalau kamu nggak bisa nyenengin dia, bikin dia happy, paling tidak jangan buat dia sedih. Ya. Jangan bikin dia sumpek. Ya. Maafin ya ini ya, terlalu lebay. Ya. Bikin temennya nggak enak lagi. Jangan. Wa in lam tamdahahu fala tazimmahu. Kalau kamu nggak bisa memuji dia, ya jangan buat dia sedih. Ya, jangan bikin dia sedih. Gak bisa muji dia, jangan kata-katain dia. Jangan olok-olok dia. Kan katanya hadis, al-mar'u ala din khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temennya. Temennya giat, dia giat. Temennya suka sholat, dia suka sholat. Suka burdaan, maulid. Maka lihat dengan siapa dia berteman ya. Jadi kalau cari mantu ya Kak Jihan, jangan lihat orangnya langsung, lihat dia berteman dengan siapa. Itu 11-12 ya. Mathalu jalisus saleh wa jalisus su ya, kama salis sahibil misik wa nafihul kir ya. Permisalan teman yang baik dan teman yang nggak baik kayak apa? Kita udah sering bahas, kayak penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau temennya baik, paling enggak kamu bisa beli minyak wangi dari dia. Kalau enggak bisa dapat hadiah minyak dari dia. Kalau enggak kecipratan bau harum darinya. Tapi kalau temen yang ghaflah, yang lalai, yang enggak baik, kayak kamu berteman sama tukang pandai besi. Kalau enggak kebakar, kena las, ya, kamu tercium bau kayu bakar tadi, bau sangit, bau hangus dari dia. Dan dikatakan di sini ya, min khairil ikhtiyar suhbatul akhyar. Sebaik-baiknya pilihan di atas muka bumi ini adalah dengan persahabatan yang baik. Itu sebaik-baik ikhtiar ya. Wa min syarril ikhtiyar, dan seburuk-buruknya ikhtiar adalah suhbatul asyrar ya. Pilihan teman-teman yang buruk itu seburuk-buruknya pilihan. Kamu nggak bisa milih seburuk-buruk kehidupanmu ya. Tapi sebaik-baik kehidupanmu yang dia memilih hanya mau berteman dengan orang-orang yang baik ya, yang sesuai kriteria tadi ya. Teman-teman masih ingat kisah anggur kan? Anggur masket kemarin sama anggur pasar ya. Kan tergantung kumpulannya ya. Jadi nggak perlu diulang ya. Insya Allah semuanya masih ingat ya. Kalau misalnya kumpulannya kalau misalnya dia kumpulannya baik ya, walaupun dia sendiri masih anggur masam ya, Allah lihat semuanya lingkungannya baik. Oh, dia orang baik ya. Tapi kalau kumpulannya ya, walaupun dia udah baik, kumpulannya orang nggak bener, jangan terlalu pede ya. Maka akan dianggap ini kumpulannya nggak beres, walaupun dia sebenarnya orang baik. Orang akan bilang enggak kok, komunitasnya dia orang-orang lalai semua. Hati-hati ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat ya. Ingat min khairil ikhtiar ya. Bisa jadi bekal kita memilih dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bercanda, ibadah bareng, saling menyemangati bareng ya. Harus milih teman-teman, harus ya. Karena ini menentukan kehidupanmu nantinya akan bagaimana ya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah ya. Terima kasih atas perhatiannya.
wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Dina dan Ustazah Safira Muhdhar yang sedikit tadi memberikan kita beberapa fawaid ya. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Setidaknya kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, pilih salah satu supaya nanti ilmu tidak menjadi hujah untuk kita ya teman-teman. Kemudian dari obrolan kita hari ini kita jadi sama-sama belajar ya bahwa teman itu bukan sekedar orang yang ada saat kita tertawa, tapi juga orang yang bisa mempengaruhi arah langkah kita. Seperti yang sudah kita bahas tadi, memilih teman itu ada caranya. Memilih teman itu ada beberapa cara tadi ya, kriteria menjadi teman dan lain sebagainya ya. Semoga setelah obrolan ini kita semua bisa lebih bijak dalam memilih dan menjaga pertemanan kita. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga obrolan sederhana ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di esok hari. Nanti kalau ada libur dan lain sebagainya insya Allah diinfokan oleh admin. Cuma nanti kami bisa menginfokannya kondisional ya teman-teman, dadakan mungkin ya. Oke, terima kasih. Di sini saya Salma Ali terus beserta Ustazah Dina yang saya hormati dan Kak Jihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. शिकल जहां तेरा तुझे नुसरत करी देखा उमर तुझ सा ज़माने ने कहीं आदिल नहीं देखा शुजाअत के मकानों का सदा तुझको मकी देखा उमर तुझ सा ज़माने ने कहीं आदिल नहीं देखा बदर खंदक ओहद खैबर कठन हर एक मराहिल में बदर खंदक ओहद खैबर कठन हर एक मराहिल में नबी का हम सफर देखा नबी का हम नशी देखा उमर तुझ सा ज़माने ने कहीं आदिल नहीं देखा शुजाअत के मकानों का सदा तुझको नकी देखा उमर तुझ सा ज़माने ने कहीं आदिल नहीं देखा अमल तेरा करामत था तेरी हर बात इल्हामी अमल तेरा करामत था तेरी हर बात इल्हामी खुदा की ज़ात आली पर अजब तेरा यकीन देखा उमर तुझ सा ज़माने ने कहीं आदिल नहीं देखा शुजाअत के मकानों का सदा तुझको मकी देखा उमर
سب صحابہ ہی گلابوں کی طرح مہکے، نبی کے سب صحابہ